Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca Syarah Ma'at Tauhid. Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan wa tawaghitu katsiratun wa ru'usuhum khamsah. Para tauhid itu banyak sekali. Tetapi gembong mereka ada 5. Kepala mereka ada 5. Tawaghitu katsirah, fa kullu man kharaja an ta'atillah fa huwa taghut. Secara bahasa, siapa saja yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala disebut taghut. Hadzal hasralahu, tentu ini tidak ada batasnya. Walakin ru'usut tawaghit hum haula'il khamsah. Tapi kepala para taghut, gembongnya para taghut itu 5 golongan ini. Al-awwalu asy-syaitanu da'i ila ibadati ghairillah. Setan yang menyeru kepada peribadahan selain Allah. Dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yasin ayat yang ke-60. Bukankah aku telah perintahkan kepada kalian wahai Bani Adam, jangan kalian beribadah kepada setan, sesungguhnya dia itu musuh yang nyata bagi kalian. Kalau Syekh Saleh, al-awwal asy-syaitan, yang pertama adalah setan. Lianna asal tawaghid wa syaitan, induk dari semua tauhid itu adalah setan. Wa mithlu tawaghidul ins, sama dengan setan adalah tauhid dari kalangan manusia. Syayatinul ins alladzina yuhassinuna an-nas ibadata ghairillah. Siapa setan dari kalangan manusia? Tauhid setan dari kalangan manusia. Mereka lah orang-orang yang yuhassinuna lin-nas, memperindah bagi manusia ibadata ghairillah, beribadah kepada selain Allah SWT. Ini memotivasi manusia untuk beribadah kepada selain Allah. Yasmuna bi asma khadi'ah. Mereka namai peribadahan kepada selain Allah itu dengan sebutan-sebutan yang menipu, label-label yang menipu. Ijtihad, labelnya ijtihad. Yusawwighuna lin-nas dzabha li ghairillah, membolehkan bagi mereka untuk menyembelih korban untuk selain Allah. Wa nadhara li ghairillah, nadhar untuk selain Allah. Wa istighatsah bi ghairillah, istighatsah kepada selain Allah. Wa du'a al-mauta, berdoa kepada orang yang telah mati. Yusawwighuna hadza, mereka membolehkan ini semua. Wa yasumunahu bi asma yakhda'una an-nas biha, mereka memberi nama, sebutan kepada kesyirikan-kesyirikan itu dengan nama yang lain dalam rangka menipu masyarakat. Haulai tawaghid. Mereka ini adalah para taghut. Mereka ini adalah para taghut. Yang pakai wifi tolong dimatikan wifi-nya karena mengganggu live-nya. Wifi-nya dimatikan dulu. Subhanallah. Wa ibadatu syaitan takunu bi ta'atihi. Peribadahan kepada setan itu dengan mentaati setan. Di antara bentuk peribadahan kepada setan itu dah mentaati setan. Faman ata'ahu faqad abadahu. Barang siapa yang taat kepada setan berarti dia telah beribadah kepada setan. Al-ikhtilaf anwa' hadhihi ibadah. Dengan beraneka ragam ibadah itu. Minha ma yasil ila haddil kufr wasyirik. Di antara bentuk ketaatan kepada setan itu ada yang sampai kepada level kufur dan syirik. Wa minha ma huwa dunaha, ada juga di antara bentuk ketaatan kepada setan yang tidak sampai kepada level dan syirik. Tidak sampai kepada level kufur dan syirik. Gazabi ta'ati syaitan, tergantung kepada tingkat ketaatan kepada setan, bentuk ketaatan kepada setan. Faqulul ma'asi ta'atul syaitan. Semua maksiat itu bentuk ketaatan kepada setan. Musyaddu al-asyirk. Dan yang paling parahnya adalah syirik. Usaidu syayatinul ins min ulama'id dhalal. Orang melakukan kesyirikan, melakukan kemaksiatan, melakukan ketaatan kepada setan, dibantu oleh setan dari kalangan manusia berupa ulama dhalal, ulama-ulama yang sesat, ladzina yad'una nas
ila ibadati ghairillah, yang mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah. Yasmuna bi ghairi syirik. Mereka menamai peribadahan itu bukan syirik. Sumuna tawassulan, mereka namai sebagai tawassul. Yasmuna mahabbah lis-shalihin, mereka namai itu sebagai bentuk kecintaan kepada orang saleh. Au bi ghairi dzalika min ahwal asma'il khaddah, atau yang lainnya dari nama-nama yang menipu, label-label yang menipu. Fa'ulai min a'wanis syayatin, mereka itu merupakan ya sekutu para setan. Allah akhbara anal jin lahum syayatin wa anal ins lahum syayatin. Allah sudah memberitahukan kepada kita bahwa dari barisan jin ada setan, dari barisan manusia juga ada setan. Syayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhuhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Al-An'am 112. Al-An'am ayat 112. Syayatin al-ins wal jin, setan dari kalangan manusia dan jin. Yuhi ba'dhuhum ila ba'dhin, satu sama lain saling membisikkan zukhrufal qawli ghurura, perkataan yang indah ya sebagai tipuan. Yusaidun ala idlal bani Adam, ya mereka saling bahu membahu menyesatkan manusia. Hadza huwa an-naw'ul awwal min at-tawaghit. Jadi ini adalah ya gembong para tauhid yang pertama, huwa syaitan, yaitu setan. Mansara fi rikabi syaitan, dan siapa-siapa yang berjalan di jalannya setan, hatta walau qal insan ana ma'budu syaitan, sampai pun misalkan orang itu mengatakan aku tidak beribadah kepada setan. Naqul idza ata'tah ya wa anqadta lahu faqad abadtahu syi'ta ma baita. Ya, kita jawab ya, kalau kamu mentaati setan ya, kamu tunduk kepada setan, berarti kamu patuh kepada setan, berarti kamu beribadah kepada setan. Ya, syi'ta ma bait, kamu terima atau tidak terima itulah sebutannya. Alladzi la ya'budu syaitan huwa alladzi yukhalifu wa ya'si. Yang tidak beribadah kepada setan itu adalah siapa yang menyelisihi setan, bermaksiat kepada setan. Hadza huwa alladzi la ya'budu syaitan, ini yang tidak beribadah kepada setan. Lakin qad takunu ibadatu syaitan tasil ilal kufr al-mukhrij min millah. Tapi terkadang yang namanya ibadah kepada setan itu sampai kepada level kufur, ya, keluar dari Islam. Takun duna dzalik. Sebagaimana terjadi juga ya, taat kepada setan itu tidak sampai kepada level kufur. Lakin aqula ta'atun syaitan, semuanya disebut taat kepada setan. Melakukan maksiat ya, melakukan maksiat dosa besar yang tidak mencapai level kufur dan syirik, tidak disebut kufur dan syirik, tapi disebut taat kepada setan. Ya. Dikatakan wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya, mubadzir kekafiran? Tidak. Ya. Inama ya'murukum bis-su'i wal fakhsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Setan itu menyuruh, tidak lain menyuruh kalian berbuat keburukan, berbuat zina, ya, dan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, keburukan, fahisyah, tidak sampai level kekafiran. Semuanya disebut taat kepada setan, ya. Tapi kalau tidak sampai level kepada kekafiran, tidak disebut kafir. Wathanil hakim al-ja'ir al-mughayyir li ahkamillahi ta'ala. Yang kedua adalah penguasa yang zalim. Ja'ir itu zalim. Al-mughayyir yang merubah li ahkamillah, hukum-hukum Allah. Ya. Hadza ya'ummu kullu man hakama bi ghairi ma anzalallahu bainan nas fil khusumat wal munaza'at. Mencakup siapa saja yang menetapkan hukum dengan selain apa yang Allah turunkan di antara manusia dalam persengketaan dan perselisihan mereka. Hakama bainahum bil qanun, ya, memutuskan hukum di antara mereka menggunakan undang-undang konvensional, atau bi awaidil badwi, atau dengan hukum tradisional, hukum adat. Wassalum allati 'alaiha al-badu wal qabail, hukum adat. Wa arada an kitabillah, yang berpaling dari Al-Qur'an, hadza huwa tauhid. Ini masuk tauhid. Yahkumuna bi ghairi ma anzalallah. Mereka memutuskan hukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Yad'un anna hadza minal islah wa taufiq bainan nas. Mereka mengklaim bahwasanya itu adalah dalam rangka mendamaikan ya masyarakat, mendamaikan ya bangsa dan negara. Ada kadzib. Ya, hakikatnya ini adalah kedustaan. Al-islah la yakun illa bi kitabillah. Wa taufiq bainan nas wal mu'minin la yakun illa bi kitabillah azza wajalla. Yang namanya mendamaikan manusia, menyatukan manusia tidak bisa kecuali dengan Al-Quran.
ya, menyerasikan manusia dan orang-orang beriman tidak bisa kecuali dengan Al-Qur'an. Fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi naradna illa al-ihsana wa tawfiqa. Ulaika alladziina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid 'anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ya. Bagaimana apabila mereka ditimpa musibah disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu bersumpah dengan nama Allah, tidak lain ya mereka menginginkan kebaikan dan perdamaian. Ya, jadi ini orang-orang munafik ya, yang menetapkan hukum dengan selain apa yang Allah turunkan, dan mereka mengklaim niat mereka tidak lain adalah ihsan wa taufiqa. Ya, niatnya tidak lain adalah kebaikan dan taufik. Apa taufik? Islah, mendamaikan, menyatukan manusia. Ulaikal ladzina la ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah ketahui isi hati mereka. Ya, fa'rid anhum, maka berpalinglah engkau wahai Muhammad SAW dari mereka. Wa'idhum, ya, berpaling dan nasihati mereka. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Katakan kepada mereka ya ucapan yang mendalam. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a. Tidaklah kami mengutus seorang pun rasul melainkan agar ditaati atas perintah Allah. Walau annahum dzalamu anfusahum ja'u. Andaikan mereka ketika berbuat zalim terhadap diri mereka datang kepadamu fastaghfirullah, lalu mereka minta ampunan kepada Allah, fastaghfara lahumur rasul, dan rasul pun memintakan ampunan untuknya, lawajadullaha tawwabar rahim. Niscaya mereka akan mendapati Allah Maha menerima taubat lagi Maha rahmah. Law annahum tabu ila Allah ja'uka hadza fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan mereka bertaubat kepada Allah. Ja'uka hadza fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat itu mengatakan ja'uka, mereka datang kepadamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ba'da mauti fala yudhhab ila qabri. Adapun setelah beliau wafat, maka tidak ada yang namanya datang ke kubur Nabi SAW, ya, kemudian mintakan Nabi SAW supaya mendoakan ampunan untuknya. Tidak. Ya, syirik. Al-insan idza adnaba yatub ila Allah wa yastaghfir fi ayyi makan. Orang kalau berbuat dosa sepeninggal Nabi SAW, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan dimanapun tempatnya. Allahu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. La yahtaj an yadhhaba ila qabr Rasul. Tidak dibutuhkan untuk pergi ke kubur Rasul SAW kama yakun mukharrifun al-an. Seperti ya omongan para ahli khurafat sekarang ini. Inna hal yadullu ala anna al-muznib yadhhab indal qabr wa yatlub min ar-rasul al-musamaha wa yastaghfir indal qabr. Ya. Bahwasanya ayat ini kata mereka, ayat ini kata ahli tahrif, ya, ahli khurafat, mereka katakan ayat ini menunjukkan bahwa orang yang berbuat dosa dia pergi ke kuburan Nabi SAW dan minta Rasul SAW agar memaafkan dia dan memohonkan ampunan untuknya. Kata kadzib. Ini dusta, ya, ucapan dusta. Rasul ma amara an yustaghfar inda qabri. Rasul SAW tidak menyuruh orang untuk memintakan beliau ampunan, ya, di sisi kubur beliau. La sahabat kanu yadhabun ila qabri Rasul yastaghfir. Tidak ada satupun sahabat yang pergi ke kuburan Rasul, ya, untuk mereka minta ampunan. Kalau ya tubun ila Allah fi ayyi makan. Yang namanya sahabat, mereka bertobat kepada Allah dimanapun tempatnya. La yahtaj ila annaka tadhhab ila qabri. Tidak butuh, ya, kamu pergi ke kubur Nabi SAW. Walakin hadza fi hayatir Rasul. Tapi ayat ini berbicara ketika Rasul SAW masih hidup. Tsumma ja'uka. Ya, kalau mereka berbuat dosa kemudian mereka datang kepadamu, yakni ketika kamu masih hidup. Adapun setelah wafat tidak ada kemudian datang ke kubur Nabi SAW. Fahum yadhhabun wa ya'tadzirun inda Rasul ba'da taubati ila Allah. Jadi setelah mereka berbuat taubat, orang yang berdosa dulu itu di zaman Nabi SAW, setelah bertobat dia datang menemui Rasul dan mengemukakan alasannya. Fakana hadza fi mukhalafatun lillah wa mukhalafatun lirrasul, fal mukhalafah fi haqqillah ila al-istighfar wa mukhalafah fi haqqir rasul yadhhabuna ilayhi wa yatlubuna minhu al-musamaha wal 'afwa anhum li'annahum akhtau fi haqqihi sallallahu. Ini bentuk 6 la yahtaj lakin hadza fi hayati Rasul. Ketika Rasul SAW masih hidup, ya, mereka datang kepada Rasul SAW. Li'annahum asau fi haqqir Rasul. Mereka berbuat kesalahan, ya, kepada Rasul. Haitsun sarafu an tahakum ilaihi. Di mana mereka, ya,
berpaling dari mencari keadilan hukum kepada Nabi SAW. Fahdi isaf ya Rasul. Jadi ini orang berbuat kesalahan kepada Rasul. Fahum yadhabun wa ya'tadzirun dar Rasul ba'da taubah. Karena mereka datang menemui Nabi SAW, mengemukakan alasannya dan mereka sudah bertobat kepada Allah. Maka Nabi hadza fi mukhalafah lillah, mukhalafah Rasul. Ya, ini orang ya yang menafsirkan secara batil tadi, menyelisih Allah, menyelisih Rasul. Mukhalafah haqqillah la istighfar. Ya, orang yang mencari keadilan hukum kepada selain Rasul SAW tadi, dia telah melakukan pelanggaran kepada Allah, pelanggaran kepada Rasul. Pelanggaran kepada Allah, la istighfar. Ya, ada istighfar. Al-mukhalafah fi haqqir Rasul yadhabun ilaih wa yatlubuna minhu musabahah wal 'afw anhu. Sedangkan pelanggaran kepada Rasul, maka menemui Rasul, minta kepada beliau memaafkan, mentoleransi, ya. Karena aftau fi haqqihi SAW. Karena mereka melakukan kesalahan kepada Rasul. Ya, ini yang mencari keadilan hukum kepada selain ya syariat Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala dan pelanggaran kepada Rasul sallallahu. Ya. Dan mereka bertaubat. Mereka bertaubat dan Allah bimbingkan dalam surat An-Nisa ayat 60 ini, mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendoakan ampunan untuk mereka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alam tara ilal ladzina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tidakkah engkau lihat wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang mereka mengklaim bahwa mereka beriman kepada Al-Qur'an dan beriman kepada kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an, yuridun, tapi mereka berambisi an yatahakamu at-taghut, untuk mencari keadilan hukum kepada taghut, yakni kepada para penguasa yang zalim dan merubah hukum-hukum Allah. Waqad umiru ayakfuru bih, padahal mereka telah diperintah agar kufur kepada taghut. Yuridu syaitan yudhillahum dhalalan ba'ida, tapi setan ingin apa? Menyesatkan mereka sejauh-jauhnya. Hadza dalil ala anna man hakama bi ghairi ma anzalallah fa huwa taghut. Ayat ini, An-Nisa ayat 60 ini dalil bahwa siapa saja yang menetapkan hukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka dia taghut. Yuriduna yatahakamu ila taghut. Disebut taghut. Taghut qila huwa syaitan. Ada yang mengatakan taghut dalam ayat ini adalah setan. Qila huwa Ka'b bin Ashraf al-Yahudi. Ada yang mengatakan Ka'b bin Ashraf al-Yahudi, ya, kepala suku. Qila anahum kuhan. Ada yang mengatakan taghut dalam ayat ini maknanya kuhan, para dukun. Karena al-Arab indahum likulli qabilah kahinun, ya, yahkum bainahum. Karena dulu bangsa Arab setiap kabilah memiliki dukun yang menjadi tempat mereka mencari keadilan, ya, ketika bersengketa. Ini disebut taghut. Salih, yang ketiga, alladzi hakam bi ghairi ma anzalallah, yang menetapkan hukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Dalil qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah kafir. Fal ayah hakamat alaihi bil kufr. Ayat ini, ya, memutuskan hukum bahwa orang itu kafir. Wa hadza idza ta'ammada al-hukma bighairi ma anzalallah. Kapan? Apabila dia berniat untuk memutuskan hukum dengan selain hukum syariat. Sudah punya niat dari awal. Ja'al mahakim, kemudian dia, ya, membuka kantor-kantor pengadilan tahkum bighairi ma anzalallah, yang, ya, merujuk kepada selain apa yang Allah turunkan dalam memutuskan hukum. Qawanin wadhiyah, tapi dengan undang-undang konvensional, undang-undang bikinan mereka sendiri. Wal syariah, ya, mengesampingkan syariat. Wa qasara al ahwal syakhsiyah faqat. Mereka hanya membatasi penggunaan hukum syariat itu dalam ahwal syakhsiyah. Mana ahwal syakhsiyah? Pernikahan, perceraian, waris mewarisi, hanya dalam itu saja. Mereka batasi penggunaan syariat dalam hukum hanya dalam sebagian yang berkaitan dengan ahwal syakhsiyah, ya, pernikahan dan sejenisnya. Wa amal munaza'at bainan nas, khusumat. Adapun persengketaan yang terjadi di antara masyarakat, ya, pertengkaran yang terjadi di antara masyarakat, hukum fihal qanun. Maka mereka menetapkan, ya, hukum di situ dengan qanun, dengan undang-undang konvensional. Ya, ada kafir. Yang seperti ini kafir, kata seseorang. Yang seperti ini kafir. Mana air minum itu? Ibrahim,
Air minumnya terima. Air minumnya terima. Gelasnya di sini terima. Baik. Coba perhatikan. Ya. Yang sengaja dengan niat apa? Memutuskan hukum dengan selain syariat. Ya, membuka kantor-kantor pengadilan yang menggunakan selain syariat tapi menggunakan kanun, menggunakan apa? Undang-undang wadhaiyah, pikiran manusia, dan mengesampingkan syariat. Ya, kecuali hanya dalam perkara ahwal syakhsiyah. Ya, sedangkan dalam perkara lain, dalam perkara undang-undang apa? Kriminalitas, dalam perkara pertengkaran, perselisihan, persengketaan, ya tidak sama sekali. Ya, dalam muamalat maliyah tidak, dalam harta tidak. Tidak menggunakan syariat dan menggunakan qanun. Kata Syekh hadza kafir. Seperti ini kafir. Semua saya kafir. Wa yustasna min dzalik. Ya, dikecualikan. Kecuali awalan man hakama ghairi ma anzalallah bisabab ijtihad wa akhta fi ijtihadihi. Wa huwa ahlul ijtihadi. Siapa yang memutuskan hukum dengan selain syariat sebab dia berijtihad dan keliru dalam ijtihadnya sementara dia adalah termasuk ahlul ijtihad. Fahadha ma'jur wa maghfur lahu khata'uhu. Maka dia ini mendapat pahala dan kekeliruannya dimaafkan. Tani yang dikecualikan yang kedua, man hakama ghairi ma anzalallah wa ya'lamu annahu mukhalif walakin hakama bil hawan fi nafsihi aw li tama'in fi mal aw rishwah. Wa huwa ya'taqid annahu yajibul hukm bima anzalallah wa ya'taqid hadha wa ya'taqid annahu mukhalif fa huwa mudhnib wa 'asin sahib kabira. Siapa yang memutuskan hukum dengan selain apa yang Allah turunkan dalam keadaan dia mengetahui bahwa dirinya melakukan pelanggaran, tetapi dia tetap memutuskan hukum dengan selain syariat, itu karena hawa nafsu, ya, karena ketamaan kepada sokokan, ya, karena korupsi dan sebagainya. Oh ya, takut anahu yajibul hukm bima anzalallah. Dalam hatinya dia yakin wajib, ya, berhukum dengan syariat. Ya, takut hada, dia meyakini itu. Ya, takut anahu mukhalif, dan dia mengakui bahwa dirinya melakukan pelanggaran. Bahwa mudhnib wa 'asim. Yang seperti ini dia orang yang berdosa, pelaku maksiat sahib kabirah. Ya, pelaku dosa besar. Ya. Dari sini kita tahu bahwa asalnya pengadilan itu menggunakan hukum syariat. Asalnya pengadilan itu menggunakan hukum syariat. Kemudian dalam satu kasus, hakim ini, penguasa ini, dia memutuskan hukum dalam satu kasus tersebut tidak berdasarkan syariat. Ya. Karena apa? Karena perkara tendensi duniawi. Karena tendensi duniawi. Ya. Sedangkan kalau asalnya pengadilan itu sudah bukan pengadilan syariah, ya, rujukannya bukan syariah, maka bagaimana dia bisa mengatakan, ya, berhukum dengan syariah? Ya. Dia masuk pada poin yang ke-14 tadi. Ini perincian yang disebutkan oleh Syekh Saleh, ini mirip dengan perincian yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi azza wajalla di Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Di Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ya. Antum sudah paham perbedaannya? Perbedaan nomor 2 dengan nomor 14, poin 14 tadi. Ya, catatan kaki nomor 14 tadi. Ya. Perbedaannya yang nomor poin yang ke-14 itu, ya, pengadilannya bukan pengadilan syariat. Rujukan hukumnya bukan rujukan syariat, ya. Syariat dikesampingkan kecuali hanya dalam apa? Ahwal syakhsiyah saja, sebagian ahwal syakhsiyah. Ya, maka kata Syekh ada kafir. Ini penguasa seperti ini kafir. Ya. Sedangkan yang kedua, yang dihukumi sebagai pelaku dosa besar yang tidak kafir, ya, pengadilannya masih pengadilan syariat. Rujukannya masih apa? Rujukan syariat, rujukan hukum masih syariat. Tapi dalam kasus ini dia mengedepankan selera hawa nafsunya, mengedepankan kepentingan duniawinya, sehingga dia memutuskan hukum, ya, dengan selain hukum syariat dalam keadaan dia meyakini yang wajib adalah penerapan hukum syariat. Dan dia menyadari bahwa mengakui bahwa dirinya melanggar, dirinya berbuat dosa. Ya. Maka ini pelaku dosa besar. Ya.
berbeda ya. Bisa lebih rinci lagi, ya mirip seperti ini perinciannya ada di ya Syarah Al-Ushul Tsalatsah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dan risalah Tahkimul Qawanin Syekh Muhammad bin Ibrahim yang juga sebagiannya disebutkan di pembatal keislamannya Subulus Salam Syekh bin Baz rahimahullah jami'an. Ar-rabi'u yang keempat, alladzi yad'i ilmal ghaib min dunillah, yang mengklaim mengetahui perkara gaib selain Allah. Dalil qauluhu ta'ala 'alimul ghaibi fala yuzhiru 'ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin fa innahu yasluku baina yadayhi min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Haulai humul kuhan, yang keempat ini mereka adalah para dukun, kaum tawaghid. Para dukun itu adalah tauhid. Menurut tafsiran siapa tadi? Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Ya. Dukun. Wala yajuzu tahakum ilaihim. Haram hukumnya mencari keadilan hukum kepada para dukun. La yajuzu tahab ilaihim was-su'aluhum. Haram pergi menemui mereka dan bertanya kepada mereka. Ya. Ini anna ba'dhan nas yadhhab ilaihim idza dha'a lahu syai', karena sebagian orang datang kepada dukun ketika kehilangan barang. Yas'aluhum 'an alladhi dha'a lahu. Bertanya kepada dukun tentang barangnya yang hilang. Yas'aluhum 'an man alladhi sahara. Tanya kepada dukun siapa yang sudah mensihir dia. Yas'aluhum 'an ahli idza kanu ghaibin. Ya, bertanya tentang sebagian anggota keluarganya yang hilang. Ya. Ma'alatuhum, bagaimana keadaan keluarganya yang hilang, atau an amwali dhaya, atau barangnya yang hilang. Fahada yakfur idza saddaqahum. Ya, ini orang yang datang kepada dukun, bertanya kepada dukun perkara-perkara tadi, apabila dia percaya kepada informasi jawaban dukun itu maka dia kafir. Fahada yakfur idza saddaqahum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya sabda Nabi SAW, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang kepada dukun lalu percaya kepada jawaban dukun, ya, maka dia telah kufur terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad, kufur terhadap Islam yang diturunkan kepada Muhammad. Percaya kepada Al-Qur'an tidak bisa ketemu dengan percaya kepada dukun. Wa in kan lam yusaddiqhum, ya, tapi kalau tidak percaya kepada jawaban dukun itu, hukumnya lain lagi. Fa innahu la tuqbalu salatun 40 yawman, tidak diterima salatnya 40 hari. Fa mujarradu dhahabi ilaihi ma'siyatun kabirah. Jadi sekedar ya mengunjungi dukun itu maksiat yang besar, kecuali kalau untuk dakwah. La tuqbalu salat 40 yawman, tidak diterima salatnya selama 40 hari, uqubatan lahu 'ala dhahabihi ilaihim, sebagai hukuman karena dia mengunjungi dukun, mendatangi dukun. Paham antum maksudnya kenapa Syekh Saleh berbicara tentang orang yang datang kepada dukun? Padahal yang tauhidnya, yang dibahas tauhidnya siapa? Yang tauhidnya dukunnya atau yang datang ke dukun? Yang tauhid itu dukunnya atau yang datang kepada dukun? Dukunnya, tauhidnya, ya. Tauhid itu dukunnya. Syekh Saleh membahas panjang lebar orang yang datang kepada dukun. Kalau orang yang datang kepada dukun percaya aja kafir, apalagi dukunnya jadikan imam. Jadikan imam sholat. Dukunnya jadikan imam sholat. Jadi tidak kufur kepada tauhid. Ya, belum kufur kepada tauhid. Yang datang kepada dukun percaya kepada jawaban dukun, tidak kufur kepada tauhid. Illa man irtadha min rasul, kecuali rasul yang Allah ridai. Sawa'un kana rasulan minal malaika aw minal bashar. Baik rasul dari kalangan malaikat atau dari kalangan manusia. Fa inna Allah qad yudrihu 'ala syai' minal ghaib. Terkadang Allah memperlihatkan ya sebagian kegaiban kepada rasul li masalihil ibad, untuk kemaslahatan manusia. Wal yakuna mu'jizatan lirrasul, supaya menjadi mukjizat bagi rasul. Wa yakuna ma'ar rasul rasadu minal malaika. Toh demikian ada malaikat yang mengawasi rasul tersebut. Wa qala ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan Allah Ta'ala berfirman surat Al-An'am ayat 59. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kunci-kunci kegaiban. Tidak ada yang mengetahui kunci-kunci kegaiban itu kecuali Dia, Allah.
Indahu jalla wa ala ilmul ghaibul khas wal 'am. Ya, pengetahuan perkara yang gaib secara yang khusus maupun yang secara umum semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al-khas mafatihul ghaib. Ya, kunci-kunci kegaiban. Ini kegaiban yang khusus yang Allah sebut dalam surat Al-An'am ayat 59 ini. Hadhihi la ya'lamu ahadun. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Baik malaikat yang dekat dengan Allah ataupun nabi yang diutus enggak tahu. Innallaha 'indahu ilmus saa'ah. Ya. Yang pertama apa? Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratabin wa la yabis illa fi kitabin mubin. Bukan itu. Innallaha 'indahu ilmus saa'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya lah pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat. Yunazzilul ghaib. Yang kedua, yunazzilul ghaib, menurunkan hujan. Ya lahu ma fil arham. Yang ketiga, ya janin yang ada dalam rahim. Yang keempat, wa ma tadri nafsum ma taksibu ghadan. Satu jiwa tidak akan mengetahui apa yang akan dia kerjakan besok hari. Yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Satu jiwa tidak tahu di mana dia akan mati. 5 perkara ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Apa yang pertama? Kapan kiamat? Yang kedua, turun hujan. Yang ketiga, janin dalam kandungan. Yang keempat, apa yang akan dikerjakan manusia. Yang kelima, di mana dia akan mati, di mana manusia akan mati. Hadza la yadri anhu ahadun illallah. Tidak ada seorang pun mengetahui 5 ini kecuali Allah. Hadza fil ghaib. Ya, wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Hadza ilmul 'am. Allah mengetahui segala apa yang ada di dalam daratan dan di lautan. Ini pengetahuan Allah yang umum mencakup segalanya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun daun yang gugur kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Ya, tidak pula ada biji di kegelapan tanah kecuali Allah mengetahuinya. Wala ratabin wala yabis. Yang kering, yang basah ataupun yang kering illa fi kitabin mubin. Kecuali telah dicatat di dalam kitab mubin. Ada ilmu Allah syamil kulli syai. Ini menunjukkan bahwa Allah SWT mengetahui segala sesuatu. Ma'ilmi bi kulli syai kata ba'dil asya. Padahal Allah itu mengetahui segala sesuatu, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih mencatat segala sesuatu itu di Lauhul Mahfuz. Ya. Ya antum sudah enggak tahu enggak nyatat. Antum sudah enggak tahu enggak nyatat. Ini Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu pun masih mencatatnya. Ya, masih mencatatnya dalam Lauhul Mahfuz. Ya, di antum ini sudah enggak tahu enggak nyatat juga. Alimaha awalan, ahata biha. Allah mengetahuinya secara utuh. Ahata biha maknanya mengetahuinya secara utuh. Tsumma katabaha fil Lauhil Mahfuz, kemudian Allah mencatatnya dalam Lauhul Mahfuz. Al-khamis, yang kelima, yang terakhir. Kalau bilang yang terakhir kepalanya diangkat semua. Yang terakhir. Alladzi yu'badu min dunillah wa radhin bil ibadah. Yang diibadahi selain Allah dalam keadaan dia ridha terhadap ibadah tersebut. Dalil qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala suratul Anbiya Tasya wa 20. Ya 29. Wa may yaqul minhum inni ilahum min duni. Barang siapa di antara mereka yang berkata sesungguhnya aku adalah ilah selain Allah. Ya, aku sesuatu yang berhak diibadahi selain Allah. Fadzalika najzihi jahannam. Ya, maka dia ini ya kita balas dengan jahannam. Kadzalika najzi adz-dzalimin. Demikian itulah kami membalas orang-orang zalim. yakni orang-orang kafir. Ya, tahu. Bihadzal qaid, kata Syekh Saleh dengan keterangan ini, wa huwa radhin bil ibadah. Dalam keadaan dia ridha dengan ibadah tersebut. Amaladzi yu'badu min dunillah wa huwa ghairu radhin. Ya, adapun yang diibadahi selain Allah wa huwa ghairu radhin, tapi dia tidak ridha, tidak setuju dengan peribadahan itu, hadza la yusamma taghutan. Ini enggak disebut taghut. Ya. Yakhruj bidzalikal malaikatu wal anbiya'u was salihun. Oleh karenanya tidak termasuk dalam taghut para malaikat yang diibadahi selain Allah, para nabi yang diibadahi selain Allah, orang-orang saleh, aulia Allah, para wali as-salihun, aykhulun fit tawaghut. Mereka semua tidak masuk dalam ya barisan taghut li'annahum lam yardau biha. Karena mereka enggak ridha.
Jadi jangan sembarangan ya. Bilang Wali Songo itu tauhid, ngawur itu ya. Memangnya Wali Songo itu apa di ibadah selain Allah? Ha? Bal kanu yanhauna anha fi hayatihim. Terlebih lagi mereka justru ketika masih hidup melarang orang yang beribadah kepadanya. Innama hasala hadza ba'da mautihim. Ya. Peribadahan kepada mereka itu terjadi sepeninggal mereka. Ghaibatihim 'anil nas, setelah mereka tidak lagi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Wa'lam, penutup. Ya, sudah penutup ini sekarang. Ketahuilah anal insan, seseorang la yasiru mu'minan billah, tidaklah menjadi seorang mukmin illa bil kufri bit tauhid, kecuali dengan kufur kepada tauhid. Mudalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, faman yakfur bit tauhid wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Ya. Ada satu yang terlewat tadi, termasuk yang keempat yang disebutkan tafsirnya dari kalangan para salaf, itu adalah sahir, para tukang sihir. Masuk ke nomor 4. Dia masuk ke tauhid yang nomor 4. Ya, para tukang sihir. Ya saharah. Ya, tauhid mereka. Wa alamanal insan la yasiru mu'minan, seseorang tidak menjadi mukmin illa bil kufri bit tauhid, kecuali dengan kufur kepada tauhid. Syarat, rukun. Dalil qauluhu ta'ala, faman yakfur bit tauhid, barang siapa yang kufur kepada tauhid, wa yu'min billah, serta beriman kepada Allah, faqad istamsaka, maka sungguh dia telah berpegang dengan urwatul wuthqa, syahadat la ilaha illallah, lan fisama, tidak terpisah darinya. Allahu samiun alim. Ar-rusdu dinu Muhammad. Ar-rusdu dinu Muhammad SAW. Agama Muhammad itu Islam. Wal ghai dinu Abi Jahal. Dan ghai agama Abu Jahal. La yukrah fi din. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghai. Karena telah diketahui ya perbedaan antara Islam dengan agama Abu Jahal. Fala khaira fi rajulin Abu Jahlin a'lamu minhu bila ilaha illallah. Maka tidak ada kebaikan sama sekali dalam diri seseorang yang Abu Jahal lebih tahu tentang la ilaha illallah dibanding dirinya. Ya, dia nggak bisa membedakan antara agama Muhammad SAW dengan agama Abu Jahal. Tidak ada kebaikan sama sekali dalam dirinya. Ya, Nasallallahu alaihi wasallam. Wal urwatul wuthqa syahadat la ilaha illallah. Al urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat itulah syahadat la ilaha illallah. Wa hiya mutadamminatul nafi wal itsbat, berisikan penafian dan penetapan. Tanfi jami'an wa'il ibadah min ghairillah, penafian semua bentuk ibadah ya dari selain Allah, wa tutsbit jami'an wa'il ibadah kullaha lillah wahdahu la syarikalah, dan menetapkan semua bentuk ibadah seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tiada sekutu baginya. Wal urwatul wuthqa hiya la ilaha illallah. Kata Saleh, al urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat itu adalah la ilaha illallah. Tusamma al urwatul wuthqa. La ilaha illallah disebut tali yang sangat kuat. Sama kalimatut taqwa disebut kalimat taqwa. Sama kalimatul ikhlas disebut juga kalimatul ikhlas. Waqad tabayyana rusdu minal ghayy, ma huwa rusd? Ya, qad tabayyana. Telah diketahui ya ar-rusdu minal ghayy. Ya, perbedaan antara agama Muhammad SAW dengan agama Abu Jahal. Wa dinul Muhammadin SAW din kullil anbiya. Ar-rusdu itu adalah agama Nabi SAW dan agama seluruh nabi. Agama seluruh nabi apa? Di surat Al-Mumtahinah tadi ayat 4. Hadza huwa ar-rusdu. Ini ar-rusd. Wal ghayy dinu Abi Jahal, dinu jami'il kuffar. Ghayy itu adalah agamanya Abu Jahal. Ibadah kepada kuburan Lat, ibadah kepada berhala, ibadah kepada pohon Uzza, menyembelih kurban untuk kuburan, menyembelih kurban untuk jin, minta perlindungan kepada jin dan sebagainya. Ya. Sedekah bumi, sedekah laut, agama Abu Jahal. Ya. Larung sesaji. Din jami'il kufar, dan agama semua orang kafir. Walakin ya dzikru syahadat la ilaha illallah yang mutadamminan nafi wal isbat. Ya. An-nafi fi qouli la ilaha wal isbat fi qouli illallah. Syahadat la ilaha illallah berisikan nafi wal isbat. Ya. La ilaha nafi, illallah isbat. Tanfi jami'an wa'il ibadat min ghairi Allah ta'ala. Wa tuthbitu jami'an wa'il ibadah fid dunya wal akhirah lahu wahdahu la syarikalah.
Hada makna syahadat la ilaha illallah. Ini makna syahadat la ilaha illallah. Tanfil ibadah amma siwa Allah. Menafikan ya ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala, tasbitah lillah, dan menetapkan semua ibadah lillah wahdah, lianna haqqun lillah. Karena ibadah itu seluruhnya baik lahir maupun batin, ya, baik ibadah badan ataupun harta, seluruhnya hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Ya. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya. Fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. In hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun. Banyak sekali ayat-ayat yang bicara masalah itu ya. Semua ayat dari Al-Qur'an semuanya adalah tentang tauhid. Fal ibadah haqqun lillah. Jadi ibadah itu merupakan hak Allah. Laisa li ahadin fi istiqaq. Tidak ada seorang pun selain Allah yang memiliki hak untuk beribadah. Laisa min haqqi ahadin an yu'bada ghairullah azza wa jalla. Ghairullah. Yang tidak ada seorang pun yang punya hak untuk diibadahi selain Allah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai ya? Baik. Tadi ada perbedaan disebutkan di situ ya. Nomor berapa? Nomor perbedaan yang nomor 3, nomor 2 dan nomor 3. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad nomor 2, al-hakimul ja'ir al-mughayyir li ahkamillah. Penguasa yang zalim yang merubah hukum-hukum Allah, dengan yang ketiga la yahkama bi ghairi ma anzalallah, yang memutuskan hukum dengan selain syariat yang Allah turunkan. Sedangkan Syekh Saleh duanya jadikan satu ya kan? Syekh Saleh dua itu jadikan satu, hakam bi ghairi ma anzalallah, yang menetapkan hukum dengan selain syariat yang diturunkan Allah SWT. Di sini ditanyakan di halaman berikutnya di pertanyaan nomor berapa ini? Ditanya jawab 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan nomor 5. Soal athabakumullah wa ma huwal farqu baina man ghayyara hukmallah wa ladzi yahkum bi ghairi ma anzalallah. Ya. Wahai Syekh, semoga Allah memberi Anda pahala. Apa beda antara orang yang merubah hukum Allah dengan yang menetapkan hukum dengan selain syariat yang Allah turunkan? Al-jawab kulluhu sawa. Walakin hadza min bab at-tashni' alaihi. Jawaban saya semuanya sama. Ya, tetapi ini min bab at-tashni' alaihi. Ini adalah dalam rangka untuk ya mengumumkan, membongkar keburukannya, yang kecaman ya, ini bentuk kecaman yang lebih keras kepadanya. Li'annahu idza hakama bi ghairi ma anzalallah faqad ghayyara hukmallah. Karena kalau orang itu menetapkan hukum dengan selain syariat yang Allah turunkan, berarti dia telah mengganti hukum Allah dalam perkara tersebut. Idza hakama bi ghairi ma anzalallah fa huwa ja'ir. Dan kalau dia menetapkan hukum dengan selain syariat yang Allah turunkan, maka dia zalim. Li'anal 'adl fi hukmillah. Karena keadilan itu dalam hukum Allah. Wal jur ya, wal jawr fi ghairi hukmillah, wal jawr fi ghairi hukmillah. Sedangkan kecurangan, kezaliman itu ada pada selain hukum Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi jangan heran ya kalau pemilu ada kecurangan, kecurangan sudah terjadi sejak pemilu. Nah, kenapa baru keluar waktu pemilu ada kecurangan. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.